Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yena Wiyanimigang, NIDN 0820028001. Saya merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, jurusan Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Bidang keilmuan saya adalah kesehatan masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak. Pada bagian PDD UKTPT, saya memilih salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada kelas reguler semester 5 dengan bobot SKS 2, di mana mata kuliah ini sangat relevan dengan kompetensi saya di bidang kesehatan masyarakat dan sangat sesuai dengan penelitian serta pengabdian masyarakat saya selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan RPS, di mana mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu untuk menguasai konsep advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan, pencatatan dan pelaporan, teknologi kebidanan tepat guna, serta sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Pada video ini saya akan memberikan pembelajaran pada reguler semester 5 di pertemuan pertama, di mana sub CPMK pada pertemuan pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat dengan indikator, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep ilmu kesehatan masyarakat, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan penerapan teori ilmu kesehatan masyarakat. Materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut adalah konsep dasar kesehatan masyarakat, kemudian ada definisi kesehatan masyarakat, ada batasan sehat dan sakit, kemudian tujuan kesehatan masyarakat, sejarah periode perkembangan kesehatan masyarakat. Mode perkuliahan dengan offline, tatap muka menggunakan LCD, PowerPoint, modul materi menggunakan buku ajar kesehatan masyarakat dari Kemenkes RI, dan saya menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Proses interaksi dalam perkuliahan saya bagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama di mana itu adalah bagian awal, dimulai dengan salam pembuka, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan indikator dan metode pembelajaran. Nah, bagian inti saya memberikan pemaparan materi, kemudian melakukan diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Di bagian akhir, saya melakukan konfirmasi, evaluasi, serta memberikan simpulan dan juga menyampaikan materi selanjutnya yang akan diikuti pada perkuliahan pertemuan kedua, serta salam penutup. Nah, pada penilaian mata kuliah ini berdasarkan RPS memiliki 4 komponen, yaitu UTS, UAS, kemudian penugasan dan praktikum. Untuk UTS dan UAS masing-masing saya beri bobot 30%, untuk penugasan dan praktikum masing-masing saya kasih bobot 20%. Demikian perkenalan dari saya. Berikut adalah video pembelajaran saya bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya kelas. Apa kabar? Baik, kita hari ini sesuai dengan RPS yang sudah diberikan kepada kalian serta kontrak pembelajaran yang sudah diberikan juga kepada kalian, bahwa pada hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dengan judul pada pertemuan pertama ini adalah konsep dasar kesehatan masyarakat, di mana saya Yena Wiyanimigang, dosen yang akan membawakan materi kuliah pada pertemuan pertama ini.
Baik, kita langsung masuk saja. Apa yang akan mau kita pelajari yaitu sub capaian mata kuliah, di mana di situ diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat, di mana indikatornya bahwa kalian bisa untuk mencapai tersebut adalah satu, kalian mampu menjelaskan teori dan konsep ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu menjelaskan teori kesehatan masyarakat, kemudian bisa mendiskusikan, serta nanti ada di akhir sesi ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ini adalah definisi sehat menurut WHO, bahwa suatu keadaan yang sempurna. Jadi baik fisik, ya, kemudian mental dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi yang dikatakan sehat secara mental itu apa? Sehat jiwa, yaitu kondisi yang kemungkinan perkembangan fisiknya, intelektual dan emosionalnya itu optimal. Jadi karena dia optimal, orang tersebut bisa secara sosial bermasyarakat, hidup bermasyarakat, ya. Nah, tujuan kesehatan masyarakat itu ada 3 di sini. 1, meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat dan sakit. Nah, kalau tadi kan berbicara tentang definisi sehat, otomatis kalian bisa tahu definisi dari sakit, ya, karena di pemahaman pertama ini ada yang namanya pemahaman tentang pengertian sehat dan sakit. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, ya. Nah, yang ketiga ini adalah tertanganinya kelompok keluarga rawan atau kelompok khusus dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara kelompok rawan, itu adalah kelompok yang memiliki masalah kesehatan tersendiri dan penanganan kasusnya tersendiri. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Oke. Baik, kalau begitu ibu yang ingin bertanya, apakah di sini ada yang tahu yang dimaksud dengan kelompok rawan? Siapa? Ayo. Iya, nih, wah, ada 2 orang. Oke, Aswarina ya? Ya, silahkan Aswarina, bagaimana? Ya. Betul. Ya. Kemudian ada berita, ada dari, ada rahasia, dan juga remaja. Oke, ada yang mau menambahkan kira-kira? Ya, Kezia. Baik, Bu, mau menambahkan yang saya sampaikan tadi telah disebutkan juga salah satu contohnya adalah seperti itu. Jadi menurut saya adalah kelompok rawan itu adalah kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Kalau misalnya tadi disebutkan pada ibu hamil, kenapa bisa masuk dalam kelompok rawan itu? Karena ibu hamil itu kan rentan, yang namanya adalah kekurangan gizi seperti itu. Lalu jika misalnya pada balita itu kan rawannya karena dia kan bisa terkena yang namanya stunting seperti itu, gizi buruk dan sebagainya. Oke, iya, baik. Kasih aplaus dulu dong biar kita semangat ya. Oke, baik ya. Lanjut ya. Ibu harap nanti ada yang bertanya nih misalnya. Oke, baik. Ini adalah perkembangan kesehatan masyarakat periode sebelum ilmu pengetahuan dan periode pengetahuan dan perkembangan di Indonesia. Kalau periode sebelum ilmu pengetahuan itu adalah di mana berbicara bahwa penyakit ini masih berbicara tentang penyakit menular saja, ya. Jadi penyakit menularnya ini hanya berbicara tentang fisik dari seseorang, belum secara menyeluruh. Padahal tadi kan konsep kita sehat itu harus menyeluruh ya, bukan hanya fisik, tetapi tadi apa tadi? Mental, sosial, emosional, ya kan? Untuk itu sama-sama bisa secara optimal masyarakat yang individu tersebut bisa melakukan aktivitasnya di dalam masyarakat. Nah, ini baru periode sebelum ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian periode pengetahuan, nah ini mulai ada perhatian ya bahwa yang namanya sehat itu mulai ada perhatian tentang kesehatan masyarakat, bahwa sehat itu bukan hanya fisik tetapi
menyeluruh, tetapi masih belum terkonsep pada upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat tersebut. Nah, di Indonesia ini sudah masuk ke 1951. Kalau yang periode pengetahuan kan 1872 ya, kalau di dunia ya. Kalau di Indonesia itu sudah masuk ke masa di mana sudah masa periode kesehatan masyarakat itu mulai dikenal, di mana tapi baru upaya kuratif dan preventif pada konsep ini baru diperkenalkan, belum secara menyeluruh yang nanti kita kenal pada pertemuan berikutnya. Ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi masih baru dua ini. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Iya, silakan. Siapa? Ririn. Oke, Ririn. Bagaimana Ririn? Pertanyaannya? Izin bertanya. Ya. Contoh preventif pada anak stunting yang menjadi isu nasional. Oke, betul ya. Jadi bagus pertanyaannya. Terima kasih Ririn ya. Jadi betul, stunting ini menjadi isu nasional. Kenapa? Karena efek dari stunting itu akan mempengaruhi tadi perkembangan kognitif. Padahal kita tahu yang namanya sehat tadi bukan hanya fisik. Stunting itu kan berbicara tinggi badan dengan usianya tidak sesuai. Jadi harusnya usianya sekian senti tapi dia kurang tinggi badannya. Itu dikatakan stunting. Kenapa stunting itu dikaitkan dengan sesuatu sehat di masa datang? Karena tadi berkaitan dengan kognitif, kecerdasan, ya. Nah, apa upaya preventif yang bisa kita lakukan terhadap penanganan stunting, di mana stunting itu sekarang kalau di Kalimantan Tengah itu masih kita di posisi 10 besar di tingkat nasional ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Karena di dalamnya itu ada beberapa kelompok terlibat. Ada yang namanya ibu hamil. Pernah dengar 1000 HPK? 1000 hari pertama kehidupan. Oke, kita berbicara dari ibu hamil, kemudian bayi tersebut lahir sampai usia kurang dari 2 tahun. Nah, di ibu hamil kira-kira ya menurut kalian apa yang bisa dicegah supaya anak itu nanti secara pertumbuhan itu bagus pertumbuhannya atau tidak terjadi stunting tadi? Mungkin siapa? Jenny, ya Jenny, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sebagai upaya preventif untuk mencegah stunting pada anak, pada ibu hamil itu bisa kita perhatikan pemberian nutrisi dari ibu. Ya. Kemudian banyak kasus juga untuk ibu hamil itu mengalami kek, betul. Energi kronik dan juga yang mengalami anemia. Karena anemia ini juga bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah sehingga berpotensi menjadi stunting juga anaknya. Betul. Karena itu preventifnya bisa kita dengan menekankan HIE mengenai makanan dengan gizi seimbang, kemudian kita beri tablet tambah darah juga. Betul, iya, tepuk tangan dulu dong. Ya, betul ya. Jadi salah satu efek dari ibu yang kek atau kekurangan energi kalori atau kekurangan asupan gizi yang seimbang itu menyebabkan anaknya nanti bisa jadi berat badan saat lahir kurang dari 2,5 sehingga nanti berefek pada percepatan pertumbuhan termasuk tinggi badan ya. Nah, gimana Ririn? Kira-kira menurut kamu apa sudah bisa dimengerti kira-kira upaya preventifnya? Oke, baik ya. Terima kasih buat teman-temannya. Baik, kita lanjut ya, berarti ya. Oke. Nah, karena di sini kita sudah tahu tadi ya bagaimana definisi sehat dan sakit dalam konsep kesehatan masyarakat. Terus tadi ada juga kita berbicara tentang periode perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Terus 3 tujuan utama tadi kesehatan masyarakat. Oke, kita diskusikan sekarang. Ya. Ini, bagaimana pengertian kesehatan masyarakat dengan kata-kata sendiri jika dikaitkan dengan topik kita. Topik kita adalah konsep kesehatan masyarakat. Nah, apakah ada perbedaan mendasar antara kesehatan masyarakat dengan konsep sehat dan sakit tadi? Kira-kira menurut kalian seperti apa? Apakah ada hal yang mendasar atau sebenarnya itu saling melengkapi sebenarnya antara kesehatan masyarakat dengan konsep sehat dan sakit tadi? Mungkin ada yang mau menjelaskan atau ada yang mau menyatakan pendapatnya bagaimana? Ya, gimana Natswa? Paparan yang dibutuhkan menjadi sehat dan sakit
Ada juga misalnya kita di luar itu dalam berteman dan bergaul, ada salah satu teman kita itu kurang bisa bergaul gitu. Dia introvert, dia bersosialisasi, bahkan dia malah menghindar gitu. Apakah orang tersebut termasuk orang yang sakit? Oke, ya karena ini ada temannya bertanya ya nih. Jadi apakah karena tadi kita berbicara ya diskusi kita, apakah orang yang introvert ya itu masuk orang yang sakit? Sehingga bagaimana nih tadi dalam konsep kesehatan masyarakat itu, apakah dia perlu penanganan khusus atau seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Ya, siapa? Aswarina. Ya, silakan Aswarina, bagaimana? Perbedaan yang setelah kami ketahui, terus setelah kami disampaikan lagi, terus kemudian kebetulan saya juga ditanyakan apakah obat introvert itu untuk penanganan atau terapi. Tapi sudah disampaikan juga kalau misalnya sehat itu tuh nggak cuma dari fisik, tapi juga dari jiwa dan juga secara mental juga. Nah, mungkin dari pertanyaan saya itu kan juga tanya apakah introvert ini bagaimana nih? Segala yang lainnya. Nah, kalau misalnya berdasarkan tadi yang tadi disampaikan, kalau konsep sehat itu tidak cuma ada di fisik, berarti ini juga perlu penanganan itu. Berarti ini mungkin bisa kita arahkan ke psikolog atau misalnya sekarang itu ada kayak konseling, jadi konseling itu dengan rekan saya. Terus juga mungkin kalau misalnya dengan gaji dulu, jadi mulai berbahaya, itu mungkin bisa kita arahkan ke psikiater juga. Jadi sebenarnya dari topik yang disampaikan dalam kami itu menurut saya dia berbanding lurus lah, karena apa yang kami dan ibu sampaikan itu saling menanggapi aja. Jadi kami maksudnya mungkin begini, terus ibu menyampaikan kami di rumah. Oke, kita kasih aplaus dulu masukan dari Frina ya. Jadi tapi Ibu perlu ingatkan bahwa introvert yang dimaksud di sini adalah introvert, sekali lagi ke definisi tadi yang sehat sakit. Introvert yang membuat orang tersebut tidak bisa apa? Bersosialisasi, betul. Jadi kalau introvert dia masih bisa bersosialisasi, masih bisa untuk berteman, kerja kelompok, ya itu masih belum kita katakan mengalami gangguan mental ya. Tetapi jika sudah introvertnya mengganggu aktivitas dia bersosialisasi, ya tadi seperti Aswarina bilang, harus dilakukan upaya pencegahan supaya tidak lanjut ke arah sakit tadi. Dengan apa? Dengan pergi ke psikolog gitu untuk mendapatkan penanganan menjadi sumber masalah seperti apa, gitu ya. Jadi, oke, baik, Ibu rasa untuk diskusi yang pertama ini Ibu rasa kalian sudah mengerti ya. Yang kedua ini kita berbicara apa tujuan khusus kesehatan masyarakat. Menurut kata-kata kalian sendiri deh dari 3 itu supaya gampang diingat. Siapa kira-kira yang mau menjelaskannya? Angkat tangan. Angkat tangan, Kezia, oke. Yang lain siapkan ya jawabannya ya. Oke, Kezia. Baik, Ibu mohon izin untuk tujuan khusus masyarakat pendidikan itu ada 3 seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya suatu kelompok atau suatu individu itu kan bisa mengerti tentang kesehatan masyarakat. Lalu untuk yang kedua itu kan bagaimana suatu individu atau kelompok itu bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk yang ketiga tadi itu kan bagaimana suatu kelompok rawan atau kelompok khusus itu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi berdasarkan tiga tujuan khusus itu ada 3 perbandingan, sepertinya itu seperti anak tangga gitu ya. Iya, betul. Itu kan dia harus mengerti dulu, kemudian yang kedua dia harus bisa mengatasi, kemudian yang ketiga itu spesifik kepada tempat atau tempat yang rawan gitu. Jadi yang ketiga ini yang memang spesifik mengatasi permasalahan. Iya, betul. Oke, kasih aplaus ya. Aduh, senang Ibu ya. Semua bisa menjelaskan. Kemudian yang berikutnya ini mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Yang selain Kezia, ada yang mau menambahkan? Ada? Cukup ya semuanya ya. Oke, baik, yang ketiga.
Bagaimana perbedaan 3 periode? Nah, ini perbedaan 3 periode perkembangan kesehatan masyarakat tadi sebelum ilmu pengetahuan, pada saat ilmu pengetahuan, kemudian berikutnya adalah yang di Indonesia sendiri. Itu kan beda tahunnya, abad ke-14, kemudian 1857, kemudian tadi 19 berapa gitu ya. Kalian bisa melihat perbedaannya. Oke, sekarang simpulkan apa perbedaannya itu. Nanti baru kita berbicara di pertemuan berikutnya tentang perkembangan yang saat ini terjadi kesehatan masyarakatnya. Baik, siapa yang bisa mau menjelaskan? Oke, Jenny, ya silakan Jenny. Dari perbedaan juga periode-periode pertama sebelum pengetahuan, Ya. kesehatan masyarakat itu masih ditekankan pada kesehatan fisik saja. Ya. Sedangkan pada periode ilmu pengetahuan sudah diperkenalkan mengenai bahwa kesehatan masyarakat itu tidak hanya dari fisik saja, cuman ada fisik, kemudian ada emosional, sosial, dan emosional secara holistik. Kemudian pada perkembangan di Indonesia sendiri itu sudah menekankan pada prinsip holistik dan cara pencegahan atau cara penanganannya melalui preventif dan kuratif. Oke, bagus ya. Baik, karena Ibu rasa kayaknya semuanya sudah mengerti apa yang menjadi capaian mata kuliah kita hari ini dan semuanya sudah tercapai, di mana kalian bisa mengungkapkan tentang konsep kesehatan masyarakat di dalam kita mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, untuk refleksi di rumah, nah, karena kan tadi tidak semuanya juga yang menjawab pertanyaan, dan Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi kemampuan kalian dalam mengungkapkan atau mendeskripsikan materi kuliah kita hari ini. Ibu ada memberikan tugas. Jadi tugas buatlah sebuah deskripsi tentang upaya kuratif dan preventif yang Anda ketahui dilakukan dalam bidang kesehatan di masyarakat, dikumpulkan pada kertas A4 spasi 1,5 dengan karakter Times New Roman, kemudian dikumpulkan tugasnya pada tanggal 8 Juli 2025 ke email Ibu yang ada tertera di depan, kemudian dengan nama file, nama underscore tugas kesmas 1 underscore kelas. Ya, silahkan untuk dicatat atau difoto boleh, difoto juga boleh ya. Baik, ini dengan berakhirnya kuliah pada hari ini, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dan sudah mampu untuk kita bersama-sama mendiskusikan tentang konsep dasar ilmu kesehatan. Ya, nah kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua sesuai dengan RPS yang sudah kalian pegang masing-masing sudah ada. Kemudian sesuai dengan kontrak di pertemuan kedua, nanti kita akan membahas tentang indikator, ya, indikator yang menjadi status kesehatan yang ada di masyarakat, ya. Jadi indikator atau ya sesuatu yang menjadi derajat, mengukur derajat kesehatan di masyarakat serta sasaran dari kesehatan masyarakat itu apa saja. Siapa yang menjadi sasaran dalam kesehatan masyarakat? Nah, tadi kan ada hubungannya dengan kelompok yang rawan, ya. Itu akan dibahas lebih detail lagi di pertemuan kedua sesuai jadwalnya, sesuai dengan di RPS. Demikian nanti yang masuk di pertemuan kedua juga Ibu, ya. Jadi dengan waktu dan jam yang sudah ditentukan. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup atau mau ditanyakan lagi? Ya, nggak apa-apa. Salsa? Ya. Ibu ada menjelaskan tentang hadir, terus juga hadir di bagian perkembangan itu di Indonesia. Kan tadi ada yang sebelum pengetahuan, terus setelah pengetahuan, sama yang perkembangan di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari Indonesia itu tadi yang Ibu sampaikan, itu dia akhirnya lebih mudah daripada yang sebelumnya. Nah, aku metodenya itu cuma ada dua. Nah, apakah metode yang berkembang di Indonesia itu terapan dari yang internasional atau itu
dari Indonesia sendiri, maksudnya itu kayak mengetahui seluruh masyarakat Indonesia, terus ada PPD sendiri, dan itulah PPD-nya. Itu atau dia apa? Ya, baik. Jadi kan tadi di Indonesia kan kuratif dan preventif ya. Jadi sebenarnya lanjutan juga, Indonesia juga mengadopsi dari internasional sebenarnya. Cuman memang di Indonesia baru dikenalkan mereka tentang kesehatan masyarakat itu setelah adanya di tahun 50-an tadi ya. Nah, seperti itu. Walaupun nanti dalam perkembangannya itu akan bertambah. Tapi kalau di luar negeri, tadi dari zaman abad ke-14 itu mereka sudah mengenal upaya kesehatan masyarakat. Di Indonesia itu belum sama sekali dikenal gitu. Nah, demikian. Jadi Indonesia memang sedikit terlambat, tapi kesininya kan kita nanti akan kita bahas lagi ya, terutama dalam beberapa tren isu kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, terutama tadi stunting. Tadi ada temannya bertanya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terutama ada penambahan tadi upaya tidak hanya kuratif, preventif, tapi juga nanti ada promotif dan rehabilitatif. Baik, sampai di sini kita sudah perkuliahan kita. Kira-kira Aswarina sudah bisa, teman-teman yang lain sudah bisa dimengerti ya tadi. Dan Ibu sangat senang sekali kalian hari ini bisa hadir di kuliah ini dan bisa kita melakukan diskusi, tanya jawab dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, selamat siang anak-anak. Ya, terima kasih.